Pengertian dari toksikologi obat. Toksikologi obat merupakan suatu reaksi yang terjadi karena dosis berlebihan atau penumpukan zat dalam darah akibat dari gangguan metabolisme. Nah, ada yang tahu tidak kenapa obat bisa dikatakan racun? Hal ini karena ketika obat dikonsumsi tidak sesuai dengan takaran dosis, maka akan menimbulkan suatu efek samping, bahkan bisa terjadi keracunan. Hal ini menurut para Celsius bahwa yang membuat suatu zat bisa dikatakan racun atau tidak itu tergantung dari dosis yang akan dimasukkan ke dalam. Selanjutnya, apa sih itu racun? Racun merupakan suatu zat yang ketika tertelan, terhisap, terabsorpsi, menempel pada bagian kulit, atau bahkan dihasilkan di dalam tubuh. Namun dalam jumlah yang sedikit dapat mengakibatkan efek dari tubuh dengan adanya reaksi kimia. Sedangkan keracunan dapat diartikan sebagai masuknya suatu zat ke dalam tubuh karena dosis yang berlebih atau penumpukan zat dalam darah dapat menyebabkan ketidaknormalan mekanisme di dalam tubuh, bahkan sampai terjadi kematian. Yang selanjutnya ada racun. Racun dapat diserap melalui 4 tahap. Tahap yang pertama adalah ada melalui pencernaan, di mana contohnya ada ketika kita mengkonsumsi makanan yang bersifat toksik, maka hal ini dapat dicerna melalui sistem pencernaan. Tahap yang kedua ada melalui intravena. Contohnya seperti kita menggunakan obat injeksi, maka ketika obat terjadi toksik, maka dapat disalurkan ke pembuluh darah. Yang ketiga ada melalui hisapan. Contohnya ketika kita menggunakan inhaler dengan dosis yang tidak tepat, maka toksik dapat disalurkan melalui sistem pernapasan. Tahap keempat ada melalui kulit. Contohnya ketika kita menggunakan lotion cream atau sejenisnya yang dapat mengiritasi melalui kulit. Selanjutnya ada gejala dari keracunan. 1. Ada gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, berdarah pada saluran cerna. 2. Ada nyeri dada dan detak jantung lebih cepat. 3. Ada pusing dan merasakan sakit kepala. 4. Ada biasanya kulit atau bibir terjadi kebiruan. Selanjutnya, bagaimana sih penanganan dari keracunan itu? Nah, sebelumnya ada fungsi dari penanganan keracunan itu untuk menjaga fungsi organ, menghindari absorpsi yang lebih lanjut, kemudian mempercepat eliminasi dan menormalkan fungsi tubuh. Selanjutnya, bagaimana sih cara penanganan keracunan secara umum itu? 1. Jika racun yang tertelan atau masuk ke dalam mulut, maka dapat mengatasinya dengan hal berikut. A. Jika penderita sadar akan hal yang dikonsumsinya itu bersifat racun atau toksik, maka meminta penderita untuk segera mengeluarkan atau meludahkan secara kimia ada pada mulut. B. Jika penderita muntah secara tidak sengaja, maka segera bersihkan mulut dan tenggorokannya dengan cara membalutkan kain bersih di jari tangan Anda, lalu memasukkan ke dalam mulut. Fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa racun yang ada pada dinding mulut atau lidah dapat dikeluarkan. C. Jika penderita tidak sadarkan diri, maka cobalah bangunkan agar si penderita dapat meludahkan sisa racunnya. D. Jika penderita sadar akan hal yang dikonsumsi itunya bersifat racun, maka cobalah meminta untuk duduk dan pastikan penderita tetap sadar untuk menunggu kedatangan tim medis agar tidak terjadi hal yang fatal. 2. Terhirup melalui hidung dapat mengatasinya dengan cara apabila penderita menghirup racun dari udara yang tercemar seperti gas karbon monoksida, maka segera bawa ia keluar dari lokasi tersebut. Fungsinya agar menghirup udara yang lebih bersih. 3. Kontaminasi pada kulit, maka hal yang paling mudah kita lakukan yaitu dengan cara membersihkan atau menyiram bagian yang terjadi kontaminasi dengan air. 4. Kontaminasi pada mata juga, sebaiknya kita segera membilas atau membersihkan area yang terkontaminasi dengan air yang mengalir. Nah, fungsinya untuk meminimalisir zat yang beracun masuk ke dalam area tubuh. 5. Ada ketika terjadi sengatan atau gigitan binatang, maka cara mengatasinya bisa dengan cara diikat di daerah luka gigitan atau segera diberikan antidotum atau anti racun.
Nah, jika tidak mau terjadi keracunan yang fatal, maka segera langsung dibawa ke area atau klinik terdekat.